Halo semuanya, selamat datang. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih proses asuhan keperawatan buat pasien osteoporosis. Kita akan bedah bareng-bareng ya, step by step, jadi kalian dapat panduan yang super jelas dan praktis. Nah, coba deh perhatiin. Semua proses keperawatan itu biasanya dimulai dari sini. Cuma satu kalimat keluhan dari pasien, nyeri tulang, terutama di punggung. Kelihatannya simpel ya, tapi buat pasien, ini nyata banget. Dan keluhan inilah yang jadi pintu gerbang kita untuk memahami seluruh kondisinya. Ini bukan cuma data, ini cerita seorang manusia. Oke, ini dia roadmap kita untuk hari ini. Ada 5 langkah utama. Kenalan sama pasiennya, tentuin masalahnya apa, bikin rencana, lakuin rencananya, terus evaluasi. Simpel kan? Ini kerangka kerja yang dipakai perawat biar perawatannya benar-benar terstruktur dan kena sasaran. Oke, kita mulai ya. Dari langkah pertama, mengenal pasien. Istilah kerennya itu pengkajian. Intinya sih, kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Anggap aja ini fondasinya. Kalau fondasinya nggak kuat, ya rencananya bisa ambruk. Yuk kita lihat gimana cara bangun fondasi ini. Pertama-tama ada yang namanya anamnesa. Ini tuh kayak sesi wawancara mendalam. Perawat bakal nanya semuanya dari identitas, keluhan utama, sampai kebiasaan sehari-hari, kayak merokok atau minum alkohol. Nah, disinilah serunya. Setiap info, sekecil apapun, misalnya riwayat menopause, itu kayak potongan puzzle. Kalau dikumpulin, kita bisa lihat gambaran utuh kondisi pasiennya. Oke, setelah ngobrol, sekarang kita lihat fisiknya. Ini bagian di mana kita cari petunjuk yang kelihatan mata. Coba bandingkan, di kiri itu kondisi normal, postur tegak, tinggi badan stabil. Nah, di kanan, ini dia tanda-tanda osteoporosis yang khas. Ada kifosis atau postur bungkuk, tinggi badan yang berkurang. Ini benar-benar konfirmasi visual dari apa yang kita dengar pas wawancara tadi. Wawancara udah, cek fisik udah, tapi kita butuh bukti yang lebih kuat kan? Nah, disinilah tes diagnostik masuk. Ada tes BMD atau Bone Mineral Density yang paling sering pakai DEXA scan. Ini gold standarnya buat ngukur kepadatan tulang. Terus ada juga ronteng dan cek lab buat lihat kadar kalsium dan vitamin D. Jadi datanya lengkap dan objektif. Oke, sekarang kita udah punya semua datanya nih. Hasil wawancara, temuan fisik, sama hasil lab. Terus diapain? Nah, sekarang waktunya nyambungin titik-titik itu. Kita terjemahin semua data ini jadi satu kesimpulan. Sebenarnya masalah utama pasien ini apa sih? Coba deh, kalian pikirin. Dari semua info tadi, pasiennya ngeluh nyeri, punggungnya bungkuk, hasil tes bilang tulangnya keropos, kira-kira apa sih masalah keperawatan utamanya? Apa yang harus jadi fokus si perawat? Jawabannya ada 3 masalah utama yang saling nyambung. Pertama, jelas banget. Nyeri akut. Kenapa? Karena tulangnya rapuh. Gampang banget ada retakan-retakan kecil. Nah, karena nyeri, pasien jadi gimana? Jadi malas gerak kan? Muncullah masalah kedua, gangguan mobilitas fisik. Terakhir, karena tulangnya rapuh dan gerakannya terbatas, ada risiko cedera yang tinggi, terutama risiko jatuh dan patah tulang. 3 inilah fokus utama kita. Masalahnya udah ketahuan. Sekarang saatnya bikin game plan-nya. Untuk setiap masalah tadi, nyeri, susah gerak, dan risiko cedera, kita harus bikin tujuan yang jelas plus langkah-langkah konkret buat mencapai tujuan itu. Kita sebut langkah-langkah ini intervensi. Kita mulai dari masalah nyeri akut. Tujuannya apa? Simple, supaya nyerinya berkurang atau bisa dikontrol. Caranya, pertama kita harus tahu dulu seberapa parah nyerinya. Pakai skala. Terus, kita ajarkan teknik relaksasi, atur posisi yang nyaman, dan tentunya kerjasama sama dokter buat kasih obat pereda nyeri kalau perlu. Lanjut ke masalah kedua, gangguan mobilitas fisik. Goalnya di sini adalah supaya pasien bisa beraktivitas lagi, tapi pelan-pelan dan yang penting aman. Jadi intervensinya ya kayak bantu aktivitas harian, ajak latihan ringan, atau mungkin kasih alat bantu jalan. Kuncinya itu bertahap, nggak bisa langsung dipaksa. Nah, yang terakhir ini penting banget, resiko cedera. Di sini, rencana kita itu sifatnya mencegah sebelum terjadi. Tujuannya jelas, pasien nggak boleh sampai jatuh atau cedera. Gimana caranya? Ya kita identifikasi apa aja yang bahaya di sekitarnya, anjurkan pakai sandal anti-slip, pokoknya ciptakan lingkungan yang aman. Plus, edukasi ke pasien dan keluarganya. Ini kayak masang jaring pengaman buat pasien. Rencana udah mateng, sekarang waktunya apa? Ya eksekusi. Inilah tahap implementasi. Nggak cuma di atas kertas, tapi benar-benar dikerjain. Saatnya beraksi. Terus aksinya tuh ngapain aja? Ya ini dia contohnya.
Perawat beneran datang, ngecek skala nyerinya, bantuin pasien cari posisi enak, ngajarin relaksasi, sambil ngobrol ngasih edukasi. Semua yang ada di daftar ini tuh wujud nyata dari rencana-rencana yang udah kita bahas barusan. Oke, udah dikerjain semua. Terus, selesai? Eits, belum. Ada langkah terakhir yang super krusial, evaluasi. Kita harus cek rencana kita tadi berhasil nggak? Apa yang kurang? Perawatan itu bukan garis lurus, tapi siklus. Jadi setelah evaluasi, kita bisa jadi balik lagi ke perencanaan buat bikin penyesuaian. Biar evaluasinya rapi dan terstruktur, ada alat bantu keren namanya kerangka SOP. Gampang kok ngingatnya. S itu subjektif, apa kata pasien. O itu objektif, apa yang kita lihat sebagai perawat. A itu assessment atau analisis kita. Dan P itu planning, rencana kita selanjutnya gimana. SOAP. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. S-nya, pasien bilang, "Duh, punggung saya masih sakit kalau gerak." O-nya, perawat lihat pasiennya meringis, dan pas ditanya skala nyerinya 5 dari 10. Nah, A-nya atau analisisnya, masalah nyeri akutnya belum beres. Jadi, P-nya atau rencananya, lanjutkan lagi intervensi buat ngatasi nyeri. Nah, ini bukti kalau prosesnya itu dinamis banget, nggak kaku. Jadi, pertanyaannya, apakah siklusnya berhenti sampai sini? Jawabannya jelas? Enggak. Justru hasil evaluasi ini yang memulai siklus baru lagi. Kita kaji ulang, kita perbaiki rencananya, kita lakukan lagi. Karena inti dari asuhan keperawatan itu, ya ini, sebuah siklus yang terus berputar demi satu tujuan, memberikan yang terbaik untuk pasien.